kalau misalnya goreng, deep fry, cepat, itu justru lebih akan nutrisinya tuh nggak hilang dibandingin sama kalau lu ngerebus. Itu hoax apa nggak sih sebenarnya? Kadar kolesterol dan lemak itu tergantung dari makanan, jenis makanannya juga, bukan hanya proses pengolahannya. Yo, balik lagi di Ngobok. Kali ini ada calon nutritionist kita nih. Ada Dokter Kalina. Bersama saya tetap Abi sama ada Nina. Halo, gitu. Nah, semua. dalam kesempatan kali ini. Nah, di episode kali ini mumpung lagi hot nih isunya, kita akan ya bahas-bahas sedikit seputar yang isu-isu kontroversial seputar minyak goreng ini. Nah, jadi gimana nih? Minyak mahal ya? Minyak mahal, soalnya apalagi ini kan udah puasa nih, udah bulan-bulan puasa gini pasti, biasanya buka puasa aja udah masakannya udah gorengan tuh. Iya. Biasanya kan kayak seolah-olah minyak goreng itu krusial banget gitu. Memang krusial iya. for the most part gitu ya, Iya. for the most part. Tapi sebenarnya maksudnya ketika ini udah langka gitu, dan kita tidak bisa mendapatkan itu dalam kuantitas yang seperti biasanya atau lebih banyak, kan ada nggak sih sebenarnya kayak alternatif gitu, yang bisa kita lakuin, kayak jatuhnya jadi kayak apa ya, bukan mumpung ya, tapi kayak karena langka jadi kan kita bisa masak sesuatu yang nggak pakai minyak banyak gitu. Nah, dan itu kan biasanya dia anggapannya lebih sehat, ya kan, lebih sehat gitu. Nah, tapi itu ini nggak sih, maksudnya apakah memang selalu seperti itu gitu? Karena kadang gue pernah baca ada beberapa kalimat yang bikin gue agak menaikkan alis sedikit. Karena gue pernah baca katanya kalau misalnya goreng, deep fry, cepat, itu justru lebih akan nutrisinya tuh nggak hilang dibandingin sama kalau lu ngerebus. Tapi dalam waktu yang lebih lama gitu. Itu hoax apa nggak sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya jadinya kita ngebandingin antara rebus dan goreng gitu kan. Nah, kalau misalnya deep fried itu kan artinya si minyak ini tuh udah sangat panas ya kan. Terus biasanya deep fried ini tuh nggak lama ya proses pemasakannya, kayak langsung terus udah gitu langsung diangkat gitu kan, dimasukin terus langsung diangkat gitu. Nah, sedangkan kalau si rebus ini lama prosesnya, terus udah panas, terus lama. Nah, sekarang tadi pertanyaan Nina, apakah dia mengganggu si nutrisinya itu? Jawabannya, dua-duanya sebenarnya iya bisa mengganggu, karena yang satu udah sangat panas, jadi akan kehilangan vitamin-vitamin yang memang nggak tahan panas. Sebenarnya itu sih, Nin. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi sebenarnya itu lebih ke persoalan suhu memasaknya sama durasinya. Maksudnya tapi tapi mungkin bedanya oke lah, sama-sama hilang nutrisinya gitu. Tapi kalau minyak udah hilang nutrisi ditambah kolesterol kali ya. Iya, karena kan proses menggoreng itu dia menarik lemak, terus dia akan menghilangkan kadar airnya gitu. Baru tahu. Jadi kan kalau misalnya lo menggoreng itu kan pasti lemaknya akan masuk, terus airnya pasti akan keluar gitu. Beda sama ngerebus gitu. Kalau ngerebus kan benar air aja gitu kan. Jadi bisa dibilang kayak direbus emang lebih baik daripada digoreng. Dari sisi kandungan lemaknya ya. Tapi kalau gitu. sisi rasa bisa diadu. Kalau sisi rasa, kalau dia semakin narik si lemak itu kan dia akan semakin crispy dong, ya kan, gurih juga. Jadi mungkin orang jadi banyak banget tuh makan yang digoreng lebih enak gitu. Tapi ini gue bener-bener tau loh, maksudnya si statement bahwa kalau misalnya digoreng narik narik air, narik lemak, airnya keluar, lemaknya masuk, jadinya lebih crispy, lebih gurih. Ya juga ya, bener. Jadi dia kering kan, karena emang airnya udah keluar gitu. Iya bener. Nah, tadi kan lo bahas ini, Lin, kalau misalnya makanan itu digoreng maupun direbus tuh sebenarnya sama-sama kehilangan nutrisi. Tapi bedanya kalau misalnya makanan yang digoreng itu dia nyerap lemak, jadinya kolesterolnya naik dan segala macam gitu. Nah, sedangkan kalau direbus itu tetap berkurang juga nutrisinya kalau misalnya terlalu lama gitu. Tapi memang dia tidak, kemudian kadar kolesterolnya nggak nambah dan segala macam gitu. Dan secara garis besar kan biasanya orang memang menganggap bahwa makanan yang direbus itu memang lebih sehat, ya kan. Tapi dengan berkurangnya nutrisi itu maksudnya sebenarnya seberapa sehat sih gitu? Kayak sebenarnya manfaatnya tuh buat tubuh tuh selain kayak bisa bikin mungkin menurunkan berat badan atau apa gitu tuh, tapi manfaat lain yang lebih spesifik itu sebenarnya apa sih kalau misalnya makan rebus-rebusan gitu? Oke. Jadi di sini gue kasih disclaimer dulu bahwa
kadar kolesterol dan lemak itu tergantung dari jenis makanannya juga, bukan hanya proses pengolahannya. Jadi kalau misalnya lu ngolah bakso pakai tetelan kan direbus juga gitu. Nah itu juga maksudnya bahaya juga gitu kan. Nah cuma yang misalnya kenapa orang tuh mikirnya kayak rebus, kukus itu tuh lebih sehat tanpa minyak gitu, karena itu tadi, karena pada saat proses menggoreng itu sendiri itu tuh ada jadinya kan proses menggoreng, proses pemanasan itu akan menyebabkan adanya polarisasi lah gitu intinya, yang akan menimbulkan radikal bebas lah gitu. Jadi itu yang bisa orang tuh suka takut gitu. Dan apalagi di Indonesia sendiri kalau proses menggoreng itu kan nggak sekali doang ya pemakaian minyaknya, jadi biasanya proses merebus itu dikatakan lebih sehat juga karena ada juga sih beberapa penelitian yang gue sempat baca bahwa merebus itu memiliki manfaat kayak menurunkan tadi kayak lo bilang berat badan, terus udah gitu bisa untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, kemudian menstabilkan gula darah kayak gitu-gitulah gitu. Cuman itu balik lagi harus dibarengi dengan jenis makanannya apa dan porsinya berapa. Maksudnya kayak tempe goreng sama bakso pakai tetelan tetap mending tempe goreng ya. Gitu sih. Nah, balik lagi ke minyak nih kan, walaupun itu maksudnya banyak ada sentimen-sentimen negatif seputar minyak, kayak misalnya kurang minyak tuh pasti ya ini kolesterol bla bla gitu, tapi kan itu salah satu bagian dari kehidupan kita yang sulit dipisahkan gitu kan. Tiap hari pasti ada makanan yang at least digoreng, kalau nggak makanan besar, makanan camilan kayak gitu kan pasti digoreng semua gitu. Nah, sebenarnya apa sih bahayanya gitu kalau misalnya kita konsumsi makanan yang minyak-minyakan terus kayak gitu? Bahayanya apa nggak, walaupun cuma sedikit-sedikit aja kayak gitu. Oke. Jadi kita tuh perlu tahu dulu nih bahwa kita tuh juga butuh minyak, lemak itu ya per hari itu kita misalnya bisa konsumsi, ini menurut Kemenkes ya, yaitu 5 sendok makan untuk per orang per hari. Jadi misalnya lo makan hari ini makan pagi, siang, sore, nah itu ketiganya tuh 5 sendok, bukan pagi 5, siang 5, bukan ya. Jadi untuk semuanya 5. Nah, kalau misalnya berlebihan, tadi kan misalnya kayak kita pagi misalnya makannya gorengan, terus siang misalnya apa yang digoreng-goreng terus, nah itu tadi dia bisa menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Dan ya tadi juga balik lagi jenis makanannya apa dan seberapa banyak juga gitu, karena minyak yang dimakan itu juga bisa bisa meningkatkan kadar LDL di dalam tubuh kita, dan itu yaitu tadi kayak serangan jantung, stroke dan lain-lain gitu. LDL kan, itu kolesterol jahat. Nah, karena si kolesterol jahat itu meningkat gitu sih kalau berlebihan ya, karena kan apa yang berlebihan gak baik. Nah, terus selain itu kan ada orang Indonesia kan suka pakai minyak tuh sampai kayak comberan. sorry banget ya, tapi ini realita kan. Sampai hitam gelap pekat gitu bilang. Tapi yang sedap tuh yang itu, kalau misalnya biasanya yang enak itu yang gurih biasanya kayak gitu. Nah kalau proses pemakaian minyaknya kayak gitu sebaiknya berapa kali sih buat memenuhi yang 5 sendok tadi itu? Oh, kalau yang jadi gini, kalau yang gue pernah ikut suatu kuliah gitu, dan narasumbernya tuh bilang bahwa sebenarnya untuk misalnya kita nih mau menumis sesuatu, sebenarnya minyak itu tuh bukan dijadikan sebagai yang utama kayak dipanasi terus kita masukin, tapi itu sebagai dressing gitu loh. Kayak misalnya kita bikin sayur gitu, sayurnya kita olah, terus habis itu di atasnya baru kita pakein minyaknya gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya memang pengen tahu nih sebenarnya sehatan kalau udah terlanjur digoreng berapa kali ya. Nah, biasanya kalau udah 3 kali itu udah ada perubahan warna. Sama ada bau, ngerasa nggak sih lo kayak ada baunya gitu kan. Bau jelantah gitu ya. Iya. Dan biasanya mungkin kalau yang 2 kali, kan tadi 3 kali. Kalau yang 2 kali mungkin bisa juga sih kelihatan ada beda di warnanya, tergantung dari abis masak apa, panasnya seberapa panas gitu kan. Nah itu sebenarnya sebaiknya udah deh jangan dipakai lagi. 2-3 kali lah. Lo lihat dulu nih, kayaknya udah nggak pantas deh nih dipakai lagi gitu kan. Biasanya kan udah digoreng nih paginya pakai goreng ayam ungkep gitu. Siangnya goreng tempe, sisa-sisa ayam ungkepnya masih ada gitu. Iya. Gitu kan. Terus ditaruh di kayak toples, terus pengen masak telur ambil pakai sendok. Iya.
Terus kadang-kadang kayak Itu pengalaman ya? dipakai buat semua jenis masakan. Karena gue pas di rumah gue tuh pernah nyokap gue abis masak pisang goreng nih, terus abis itu dia udah goreng tepung, tau gak lo? Terus jadi udah ngerasa pisang. Iya, rasanya gitu kan Kayak nyampur. Iya, iya, rasanya iya. tuh rasanya apa menetap gitu di situ. Jadi kayak apa ya, emang sebaiknya Emang jangan dipakai berulang-ulang 3 kali itu ya rumusnya ya. Nah, tapi kadang-kadang tuh ada trik-trik yang dipakai para orang yang sering masak gitu ya. Kayak minyaknya udah agak kusam deh gitu. Terus katanya kalau misalnya dipakai buat goreng sesuatu gitu, kayak goreng kentang apa goreng apa sih kayak tepung kayak air terus digoreng gitu, katanya bisa bikin minyaknya jernih lagi gitu. Katanya gitu. Nah, kalau di videonya sih emang kelihatan jadi lebih bening lagi, tapi misalnya itu dilakukan gitu. Terus padahal itu udah dipakai buat 3 kali gitu. Nah, Ngaruh nggak ya? Ngaruh nggak? Tetap enggak sih, karena kan udah melalui proses pemanasan ya. Iya. Pasti dia secara molekul juga udah berubah dan pastinya udah banyak radikal bebasnya, udah nggak ada lagi vitaminnya. Kan biasanya vitamin kan minyak tuh biasanya ada vitamin A-nya loh. Iya. Nah, itu pasti udah nggak ada juga gitu. Iya, jadi bukan cuma perkara warna doang nih ya gitu. Kandungan di dalamnya juga udah berubah nggak. pasti. Iya. Buat Iya. teman-teman gorengnya sih pakai minyak hitam 3 kali aja. Iya, jadi selama ini kalau misalnya kita ngomong minyak goreng itu pasti asumsinya adalah minyak kelapa sawit ya kan? yang biasa kita pakai buat goreng, numis dan segala macam gitu kan. Sedangkan jenis minyak di dunia ini sebenarnya ada banyak ya. Ada minyak zaitun, ada minyak canola dan segala macam gitu. Nah, kan katanya kalau mau lebih sehat katanya bisa pakai minyak zaitun atau minyak yang terbuat dari sayur-sayuran atau kacang-kacangan. Ya, canola, minyak jagung kayak gitu. Nah, sedangkan si konotasi negatif minyak ini biasanya keluar dari si minyak kelapa sawit sayur ini, itu gitu, kan. dari minyak sayur ini gitu. Nah, benar nggak sih kalau misalnya kalori minyak sawit itu emang dia lebih tinggi daripada minyak zaitun gitu? Karena gue pernah baca juga gitu, katanya sebenarnya kalori minyak zaitun dibilang jauh lebih sedikit, enggak juga gitu. Tapi kenapa itu tetap disarankan atau kayak diulu-ulukan sebagai lo kalau mau sehat lo ganti minyak sawit lo sama minyak zaitun gitu. Emang perbandingan kalorinya atau kalori minyak sawit itu sebenarnya setinggi apa sih itu dibandingin sama minyak yang sehat itu? Nah, kalau untuk itu sebenarnya bukan kalorinya yang utama. Karena kalau misalnya makan minyak zaitun lebih banyak, minyak kelapa sawit lebih sedikit, itu kan sama aja. Yang si minyak zaitunnya juga kalorinya akan lebih tinggi. Sebenarnya yang dilihat itu adalah kandungan dari asam lemaknya. Mungkin lo pernah dengar kan ada asam lemak jenuh, tak jenuh gitu kan. Nah, asam lemak yang dapat meningkatkan kolesterol jahat tuh yang jenuh. Nah, yang tak jenuh yang bisa meningkatkan kolesterol baik. Nah, untuk si minyak kelapa sawit ini kenapa sih dibilang kayak gitu? Gitu karena dia memang mengandung 90% dari yang jenuh gitu. Cuman dia itu juga sebenarnya jangan salah juga gitu. Dia juga mengandung vitamin dan mengandung yang kalau dia memang jelek nggak mungkin kan diedarin sama BPOM gitu kan. Nah, terus ada juga misalnya kayak minyak canola. Kenapa sih dia dibilang sehat gitu? Karena apa? Karena memang kadar asam lemak yang tak jenuhnya itu dia lebih banyak gitu. Terus udah gitu minyak zaitun juga sama. Apalagi orang pakainya yang VCO ya, yang virgin olive oil iya ya. Evo ya, extra virgin olive oil. Nah, itu. Iya gitu. Karena memang ada salah satu diet Mediterranean namanya, dia itu malah nyuruh kalau minyak udah deh lo pakainya olive oil aja. Kenapa? Karena mengandung polifenol gitu. Cuman saat ini karena dipanasin, misalnya numis apa, itu bisa mengubah si kadar polifenolnya itu. Makanya tetap aja kayak canola, olive oil, minyak kelapa seperti itu tuh apinya kecil aja, terus hanya dibuat untuk menumis aja gitu. Nah, untuk si kelapa sawit itu sih sebenarnya kan dia palm oil ya, itu jangan di apa ya, kayak itu paling jelek deh, enggak sih sebenarnya. Ya gitu, paling menggoreng 1 sampai 2 kali dengan jenis makanan yang sehat itu sebenarnya juga nggak apa-apa sih.
gitu. Tapi sayang juga masak pakai Evo gitu buat nyeplok telur gitu. Iya. Satu botolnya 120.000-an tuh biasanya. Maksudnya buat nyeplok telur nih kalau buat goreng bawang tuh banyak ya, minyaknya mesti banyak gitu. Kalau misalnya buat goreng-goreng kayak gitu. Nah itu kan tadi soal ya macam-macam jenis minyak ya gitu. Nah kalau misalnya dalam porsi nih, kan nggak mungkin dong orang dewasa sama kayak anak-anak gitu. Nah itu ada porsi yang disarankan juga nggak kayak buat anak-anak, misalnya orang dewasa, mungkin lansia ada juga perbedaannya apa? Sebenarnya kalau gue baca dari penelitian tahun 2018 itu nggak ada perbedaan, maksudnya kayak kalau ngegoreng buat anak tuh harusnya segini apa kayak ada porsi-porsinya gitu. Untuk porsi makanan sebenarnya disesuaikan aja sama yang Kemenkes punya. Dan sejauh ini dari efek kesehatannya sebenarnya dari penelitian yang gue baca 2018 itu ya belum ada masih diperdebatkan gitu loh kayak faktor kesehatannya gitu. Tapi sejauh yang tadi gue sempat singgung juga beberapa kali jenis makanannya apa, dan ya jangan yang terlalu banyak misalnya garam juga, jangan terlalu banyak, itu juga tidak akan berpengaruh untuk kesehatan gitu. Gue tadi mau sedikit ralat dulu yang 90% minyak itu yang minyak kelapa, karena kita bahas VCO jadi gue kayak agak-agak terkecoh gitu ya. Namanya mirip-mirip sih. Iya, kalau untuk minyak kelapa sawit sih dia juga ada asam lemak yang jenuhnya gitu sih. Nah kalau misalnya kita nih pengen, kan sekarang minyak kelapa sawit kan lagi langka gitu dan harganya mahal. Udah nggak langka sih, tapi harganya mahal. Jadi mahal. Baru belanja gue semalam. Iya, harganya jadi mahal. Yang tadinya memang jauh lebih murah daripada minyak-minyak fancy. Maksudnya minyak fancy kayak minyak zaitun, minyak canola dan segala macam. Sekarang harganya jadi nggak beda-beda jauh banget lah. Iya, kayak 20.000, 30.000 gitu selisihnya. Nah, itu maksudnya bisa nggak sih kalau misalnya kita kayak bener-bener ngeganti si minyak kelapa sawit ini jadi kayak si minyak canola gitu. Bagi mungkin teman yang punya uang lebih lah, mungkin ya, kalau udah mulai mikir-mikir nih apa lebih baik diganti atau enggak, itu gimana? Ya sebenarnya ya boleh aja sih untuk memasak ya, bisa aja gitu. Cuman tadi balik lagi bahwa kalau memang lo mau mendapatkan efek kesehatan secara penelitian, memang misalnya minyak canola bisa lebih baik gitu daripada minyak kelapa sawit. Cuman balik lagi juga kalau misalnya dalam penggunaannya si minyak canola juga berlebihan, kayak pakai lagi itu kan juga nggak baik juga gitu. Dan selagi lo kayak bijak gitu loh menggunakan minyak, walaupun lo pakai minyak kelapa sawit tapi lo tetap menggunakannya dengan bijak, dan lo inget gitu kalau jangan sampai deh gue pakai berkali-kali terus misalnya terlalu banyak gitu. Jadi ya kayak gitu sih sebenarnya. Ya ntar pakai minyak canola dipakainya diulangnya 5 kali, 6 kali soalnya sayang mahal. Kayak hitam gitu. Yang dagang burung belibis gitu. Iya kan. Hitam. Iya benar. Jadi ya intinya sebenarnya minyak kelapa sawit itu ya oke lah kalau intinya buruk kalau berlebihan dan kalau pengolahannya nggak benar. Tapi kalau misalnya pengolahannya ya benar-benar aja, masakan yang diolah juga sehat, ya sebenarnya nggak masalah ya gitu. Emang kalau misalnya masalah perminyakan ini emang agak sulit terpisahkan dari kehidupan sehari-hari emang gitu kan kadang-kadang. Tapi ada beberapa kali gitu gue coba gitu kan, biasanya kalau masak kayak goreng tempe atau tahu gitu kan biasanya direndam tuh, deep fried gitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya minyaknya kita kurang setengah gitu, itu tempe tetap matang dan tetap enak sebenarnya. Gitu. Kadang-kadang walaupun nggak semuanya ketutup minyak ya. Iya, walaupun semuanya ketutup minyak gitu. Iya makanya jadi sebenarnya itu adalah trik-trik yang misalnya mungkin orang untuk yang belum 100% bisa beralih ke 100% rebus gitu. Jadi dikurangin aja minyaknya. Gitu kan, karena kalau misalnya tiap hari rebus juga kan kadang lidahnya bosan ya gitu. Kalau misalnya dari sisi lo sendiri, biasanya kalau misalnya nih kita pengen berusaha untuk ngurangin minyak gitu. Nah itu selain rebus gitu dan ngurangin minyak, maksudnya ada nggak sih trik-trik lain yang misalnya biasanya nih kalau misalnya jurusan gizi gitu kan biasanya ada trik tips and trik tertentu, kayak waktu itu tempo hari lo bilang kalau misalnya mau diet bisa diukur dari piring gitu seberapa ini nasi, seberapa sayur gitu kan. Sebenarnya trik yang gampang gitu kan untuk diikutin. Nah, kalau untuk si minyak-minyak ini lo ada trik-trik tertentu? Apa ya? Iya paling ya tadi sih ya bijak menggunakannya. Terus ya tadi jangan diulang-ulang, itu sih paling. Karena kan minyak ini kan gampang ya kelihatan gitu, panas, rusak, udah jangan dipakai lagi gitu. Dan tadi
ya bener juga yang lo sempet sampein juga bahwa kalau misalnya emang lo mau sehat ya kita nggak bisa lihat dari satu sisi gitu, minyak nih ganti gitu, sedangkan lo masih makan yang direbusnya lo masih kayak tadi gue bilang misalnya kayak tetelan lah apa gitu kan. Nah gitu lo jadinya harus apa ya, menurut gue sih kita kalau makan tuh harus mindful gitu, apa yang kita makan kita rasa kita udah cukup, misalnya udah kenyang udah gitu. Dan kalau kita ngerasa kayak hari ini gue belum makan sayur deh, ya udah kita makan sayur sebagai cemilan lah, misalnya kayak tadi belum, terus kita nyemilin sayur untuk memenuhinya gitu, habis itu kita makan lagi yang ada sayurnya gitu sih. Ya apa ya, paling kalau misalnya emang bosan direbus ya mungkin lo bisa dikukus gitu ya, atau misalnya lo dipanggang atau misalnya dibakar gitu, cuman ya jangan sampai terlalu apa sih namanya gosong gitu kan. Kalau mentega tuh gimana? Kan bisa kalau goreng telur kan bisa pakai mentega gitu kan. Nah kalau itu sebenarnya dia tuh suka ada mengandung lemak transnya juga, jadi sebaiknya pakai minyak sih gitu. Justru malah mendingan pakai minyak sawit ya daripada mentega gitu. Karena kan kalau misalnya lo pakai untuk ngegoreng makanan gitu, lo butuh minyak hanya berapa, tapi kan kalau mentega itu kan lebih banyak kan jatuhnya tuh gitu. Nah terakhir nih kan ada lagi opsi lain buat fans makan goreng-gorengan kayak kita nih. Yaitu adalah penggunaan air fryer. Nah, air fryer kan beberapa tahun terakhir udah mulai naik nih, namanya kayak ngegoreng tanpa minyak gitu. Tapi ya itu kayak mungkin prosesnya lebih lama, entah segala macam lah gitu. Nah emang itu lebih sehat nggak sih? Apa emang kayak udahlah omongan orang banyak gitu aja? Gimana ya? Gini. Jadi yang dibilang lebih sehat itu adalah ketika lo mengurangi yang digorengnya gitu. Jadi apapun caranya, mau itu pakai air fryer, mau pakai panci apa namanya wajan penggorengan, kalau misalnya lo pakai air fryer tapi lo bener-bener gorengnya banyak banget, itu juga jadinya jatuhnya nggak sehat. Tapi secara air fryer sendiri yang gue tahu ya kan dia kan tidak menggunakan minyak, tapi kan kita mengandalkan minyak yang ada di makanan itu gitu kan. Nah ada beberapa penelitian yang bilang bisa nih menurunkan kadar LDL, cuman ya masih diperdebatkan, belum banyak penelitian yang bilang kalau itu lebih sehat, ngeklaim bener-bener ini lebih sehat loh gitu. Belum ada, nggak ada. Yang penting semuanya tuh secukupnya sesuai dengan porsi kita gitu. Tapi porsi kita yang jangan banyak-banyak juga gitu ya, yang sesuai rekomendasi. Tapi air fryer nggak bisa goreng telur ya? Nggak bisa? Kan dia bolong bawahnya kan? Oh gitu. Jadi lo masukin pecahin telur gitu nggak bisa jadi telur ceplok gitu ntar tiba-tiba? Kayaknya nggak bisa deh, jatuh nanti dia ke bawah. Dia kan kayak saringan. Kayak saringan. Kayak masukin adonan bakwan gitu. Nggak jadi bakwan. Nggak jadi bakwan. Ya gue nggak pernah nyoba sih sebenarnya. Air fryer kan mungkin kalau lo pakai buat goreng nugget gitu. Ya maksudnya padahal even nugget pun lo mau direbus juga tetap aja itu kandungannya juga daging olahan yang tidak disarankan kalau banyak juga gitu kan. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak gitu ini ya, nggak manfaatnya kurang jelas juga kan. Apa ya, sampai saat ini belum bisa mengklaim bahwa air fryer itu lebih sehat loh gitu. Belum bisa diklaim. Yang penting adalah lo kalau mau sehat ya lo kurangin dong makanan yang memang digorengnya itu. Gitu. Yang kalau misalnya pada lupa kan porsi, bisa nonton YouTube yang kemarin. Iya kan. Oke, thank you Lina atas waktunya membahas perminyakan ini. Iya. Ya, jadi untuk teman-teman nih yang misalnya masih bingung karena minyak mahal gitu, atau emang udah ada rencana gue pengen ngurangin minyak nih gitu kan. Sebenarnya intinya adalah selain ngurangin minyak juga dipilih juga jenis makanannya. Percuma makan rebus kalau misalnya makanannya tetap jeroan tapi direbus, itu sama aja, mending tempe goreng daripada jeroan rebus gitu. Intinya gitu kan. Jadi ya balik lagi bahwa apa yang kita makan tuh harus mindful kalau kata Lina ya. Berarti kita harus tahu nih, kita harus tahu seberapa yang cukup buat kita dan apa jenis-jenis yang baik buat kita. Setuju. Nah, kalau misalnya teman-teman mau konsultasi nih sama ahli gizi, kita juga ada di chat dokter di Sehatq, bisa langsung chat sama nutrisionis atau dokter spesialis gizinya. Tinggal pilih sesuai sama kemauan dan keluhan gitu ya, tinggal manfaatkan
fitur cetak di aplikasi saya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.